Jadi, aku pengen jelasin tentang kasus yang lagi viral. Seorang lansia yang berusia 60 tahun menjadi korban pembunuhan berencana yang dilakukan orang ini, yang padahal merupakan istri dari anak kandungnya sendiri sebagai dalangnya. Kasus ini bener-bener lagi viral banget. Minimal banget kasus ini pasti pernah lewat di FYP kalian. Yang semua terjadi karena ingin balas dendam gara-gara perkataan sepele seorang mertua kepada istri dari anaknya. Tapi yang paling serem, dia santai aja lihat mertuanya dipukulin kelapanya hingga meninggoy di depan matanya sendiri. Bahkan, perampokan yang viral ini adalah kasus kedua, karena sebelumnya mereka berhasil mencuri uang 4 juta di rumah yang sama. Kasus ini benar-benar kasus yang cukup menyesek dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Makanya, yuk kita langsung bahas aja. Dumaris Borusitio merupakan seorang ibu rumah tangga yang tinggal bersama keluarganya di kawasan Rumbai, Pekanbaru. Ia hidup bersama dengan suaminya serta anaknya Arnold yang diketahui memiliki kebutuhan khusus sehingga dalam kesehariannya masih bergantung pada keluarga, terutama kepada orang tuanya. Sejak tahun 2022, kehidupan keluarga ini mulai mengalami perubahan ketika Arnold menikah dengan AF. Pernikahan tersebut berlangsung pada tahun 2002 dan sejak saat itu AF tinggal bersama dengan keluarga suaminya di rumah Dumaris. Pada masa awal pernikahan, kehidupan rumah tangga berjalan seperti biasa meskipun terdapat ketergantungan ekonomi karena Arnold belum sepenuhnya mandiri. Memasuki tahun 2023, mulai muncul ketegangan dalam hubungan antara AF dan mertuanya. Pada saat itu, AF merasa sering mendapatkan ucapan verbal yang menyakitkan dari korban. Selain itu, ia juga merasa tidak dihargai karena kondisi ekonomi keluarganya yang membuatnya merasa terbebani. Pada pertengahan tahun 2023, konflik ini semakin membesar. Suasana di dalam rumah tidak lagi nyaman bagi AF. Rasa sakit hati terus menumpuk, akhirnya membuat AF mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah tersebut. AF memilih pergi dari rumah Dumaris saat sore hari pada tahun 2023 yang saat kondisi hubungan sudah tidak dapat dipertahankan. Setelah meninggalkan rumah, AF tidak lagi tinggal bersama keluarga suaminya di Pekanbaru. Ia memilih pergi ke luar kota, tepatnya ke wilayah Medan hingga Aceh. Sejak saat itu, hubungan antara AF dan keluarga korban menjadi terputus. Tidak ada komunikasi yang baik dan konflik sebelumnya terjadi tidak pernah benar-benar diselesaikan. Sekitar tahun 2025, AF bertemu dengan seorang pria berinisial SL. Pertemuan ini kemudian berkembang menjadi hubungan yang lebih dekat. Dalam beberapa bulan, keduanya menjalin hubungan layaknya pasangan suami istri, hingga akhirnya mereka melakukan pernikahan siri. Hubungan ini berlangsung intens dan beberapa kali sering menghabiskan waktu bersama di tempat tinggal sementara mereka. SL sendiri diketahui tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Ia terbiasa berpindah-pindah dan memiliki lingkungan pergaulan yang cukup bebas. Dari hubungan ini muncul kedekatan yang membuat AF mulai menceritakan masa lalunya, termasuk konflik dengan mertuanya di Pekanbaru. Seiring pergaulan AF yang mulai kemana-mana, karena sering main dengan SL, AF pun mulai berkomunikasi dengan beberapa orang lain, yaitu para pelaku yang berinisial EW dan juga L. Awalnya keempat orang ini berkumpul nongkrong seneng-seneng seperti biasa, tapi lama-kelamaan mulai muncul perbincangan terkait kondisi ekonomi. AF menceritakan bahwa di rumah mertuanya terdapat barang berharga seperti uang dan perhiasan. Dari sinilah muncul niat awal untuk melakukan pencurian. Rencana yang dibahas hanya sebatas mengambil barang berharga tanpa melukai siapapun pada awalnya. Namun, dalam diskusi yang berlangsung berulang kali dan sambil minum minuman keras, pasti pikiran kemana-mana tuh. Ide tersebut mulai berkembang menjadi rencana yang lebih serius. AF memiliki ide untuk mengeksekusi ibu mertuanya yang ada di Pekanbaru, dan SL kemudian menyebut sebagai orang yang bersedia menjadi eksekutor jika situasi mengharuskan tindakan kekerasan terjadi. Dengan terbentuknya kelompok ini, AF sebagai orang yang mengetahui kondisi rumah korban, SL sebagai eksekutor, serta EW dan L sebagai pendukung, maka rencana awal mulai disusun. Memasuki tahun 2026, tepatnya di bulan April, di kasus pertama,
perencanaan pencurian yang akan dilakukan oleh AF, SL, EW, dan L semakin intens. Mereka mulai menyusun rencana lebih konkret. AF menjadi orang yang paling mengetahui kondisi rumah korban di Rumbai, Pekanbaru, mulai dari letak kamar, kebiasaan penghuni rumah, hingga kemungkinan adanya barang berharga. Awalnya rencana mereka masih berfokus pada pencurian. AF menjelaskan bahwa rumah tersebut sering dalam kondisi sepi, terutama pada waktu-waktu tertentu di siang hari ketika aktivitas tidak terlalu ramai. Selasa 8 April 2026, AF bersama komplotannya pertama kali mendatangi rumah korban di Rumbai, Pekanbaru. Pada siang hari, mereka memantau situasi sekitar untuk memastikan kondisi lebih aman. Lingkungan terlihat relatif sepi, sehingga mereka memutuskan untuk melancarkan aksi. Pada sore hari, mereka berhasil masuk ke dalam rumah dengan cara membobol bagian kamar utama. Di kamar tersebut, mereka mencari barang berharga dan berhasil mengambil uang tunai sebesar 4 juta rupiah. Aksi ini berjalan tanpa diketahui oleh penghuni rumah saat itu. Setelah berhasil, mereka segera meninggalkan lokasi sebelum malam hari untuk menghindari kecurigaan warga sekitar. Aksi pertama ini memberi mereka keyakinan bahwa rumah tersebut dapat kembali menjadi target. Dan pada Rabu 9 April 2026, keesokan paginya, suami korban mulai merasa ada kejanggalan di dalam rumah. Setelah memeriksa kondisi rumah, ia menyadari telah terjadi pembobolan. Karena merasa khawatir, pada saat itu juga ia memutuskan untuk memasang kamera CCTV sebagai langkah pengamanan. Keputusan ini sebenarnya menjadi hambatan baru bagi rencana para pelaku, meskipun mereka belum sepenuhnya menyadari keberadaan kamera tersebut pada awalnya. Pertengahan April 2026, setelah aksi pertama selesai, komplotan kembali berkumpul di luar kota, tepatnya di wilayah Medan. Pada malam hari, mereka membahas hasil pencurian tersebut. Uang yang didapat dianggap tidak cukup, sehingga muncul keinginan untuk kembali melakukan aksi kedua. Dalam diskusi lanjutan, AF kembali menjelaskan kondisi rumah, dan ia juga mulai menyampaikan kekesalan pribadinya terhadap korban. Percakapan ini perlahan mengubah suasana dari sekedar rencana pencurian menjadi perbincangan yang mengarah pada tindakan yang lebih berbahaya. SL, yang sejak awal menunjukkan sikap berani, mulai menyatakan kesiapannya untuk melakukan tindakan kekerasan jika diperlukan. Pada titik ini, ide untuk menghilangkan saksi mulai muncul dalam pembicaraan, terutama pada diskusi yang berlangsung hingga larut malam. Sabtu 25 April, di pagi hari, keempat pelaku mulai menjalankan perjalanan dari Medan menuju Pekanbaru menggunakan mobil Avanza. Perjalanan berlangsung selama beberapa jam hingga akhirnya mereka tiba di Pekanbaru pada siang hari. Setibanya di kota tersebut, mereka langsung menuju sebuah penginapan yaitu Hotel Aloha di Jalan Riau. Mereka beristirahat sekaligus kembali menyusun rencana secara lebih rinci. Selama beberapa hari, mereka tidak langsung melakukan aksi. Dan kemudian pada siang hari, mereka melakukan survei lokasi untuk memastikan kondisi lingkungan sekitar. Mereka juga mulai menyadari adanya kamera CCTV yang terpasang. Dan di malam harinya, mereka kembali ke hotel dan berdiskusi. Dalam diskusi inilah rencana berubah secara signifikan. Mereka sepakat bahwa jika ingin mengambil barang dalam jumlah besar tanpa resiko tertangkap, maka seluruh penghuni rumah harus dihabisi agar tidak ada saksi. Keputusan ini diambil secara sadar dan akhirnya disepakati oleh semua pelaku. Pada salah satu malam, mereka juga mulai menyiapkan alat yang akan digunakan. Mereka mengambil balok kayu dari area sekitar hotel sebagai senjata untuk melakukan eksekusi. Dan keesokan harinya, di 29 April 2026, pada pagi hari, AF mulai menjalankan perannya dengan menghubungi suaminya, Arnold. Ia mengajak Arnold untuk keluar rumah dan bertemu di sebuah ruko di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Ajakan ini disampaikan dengan tujuan agar kondisi rumah dapat dipantau dan salah satu penghuni tidak berada di tempat saat aksi berlangsung. Arnold kemudian memenuhi ajakan tersebut dan meninggalkan rumah. Pada waktu yang sama, situasi di dalam rumah korban menjadi lebih sepi dibanding biasanya. Menjelang siang, sekitar pukul 11, AF bersama L bergerak menuju rumah korban di kawasan Rumbai, Pekanbaru. Keduanya masuk ke dalam rumah dengan cara yang tidak menimbulkan kecurigaan. Saat itu, korban Dumaris Borusitio masih berada di dalam rumah. AF dan L sempat berinteraksi dengan korban. Mereka berbincang secara normal, bahkan dalam rekaman CCTV terlihat AF mencium tangan korban, seolah tidak terjadi konflik apapun sebelumnya. Situasi ini membuat korban tidak merasa curiga terhadap kedatangan mereka. Tidak lama setelah itu, SL datang menyusul. Ia langsung masuk
dengan alasan menagih pembayaran layanan taksi online, sehingga kehadirannya tidak langsung menimbulkan kecurigaan. Setelah berada di dalam rumah, situasi berubah dengan cepat. SL yang telah berperan sebagai eksekutor langsung melakukan serangan terhadap korban menggunakan balok kayu. Korban dipukul pada bagian kelapa dan dada secara berulang kali hingga tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggoy di tempat. Setelah itu, tubuh korban diseret ke kamar mandi untuk disembunyikan sementara. Dan di siang hari, pukul 1 siang, setelah kejadian tersebut, para pelaku mulai mengamankan situasi di dalam rumah. Mereka mengambil barang-barang berharga milik korban, seperti uang tunai, perhiasan, laptop, serta uang Singapura, sekitar $400 Singapura, dan juga jam tangan. Pada waktu yang hampir bersamaan, Arnold kembali ke rumah. Namun sebelum ia masuk, AF dan L langsung berada di luar dan langsung mencegat di bagian depan rumah. AF kemudian mengajak Arnold pergi dengan alasan ingin menemui keluarga pelaku di daerah Minas. Tanpa mengetahui apa-apa yang telah terjadi di dalam rumah, Arnold pun nurut saja dan mengikuti ajakan tersebut dan dibawa masuk ke dalam mobil Avanza. Sampai di sore hari pukul 5 di wilayah Minas, para pelaku sempat merencanakan untuk menghabisi Arnold agar tidak menjadi saksi. Namun rencana tersebut tidak jadi dilakukan karena mereka mulai panik dan situasi juga tidak memungkinkan. Arnold kemudian diberi uang sebesar Rp50.000 dan diminta untuk pulang sendiri. Ia ditinggalkan oleh para pelaku di tengah jalan tanpa mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi di rumahnya. Setelah memastikan tidak ada saksi yang mengikuti, para pelaku segera meninggalkan Pekanbaru. Mereka membawa seluruh hasil curian dan bergegas menuju Sumatera Utara menggunakan kendaraan Avanza tadi. Sementara itu, Arnold yang sebelumnya diajak pergi oleh AF ke daerah Minas, akhirnya kembali ke rumah seorang diri. Ia tidak mengetahui apapun yang terjadi di dalam rumah sebelumnya. Dan saat Arnold mulai masuk ke dalam rumah dan memanggil orang tuanya, tidak ada jawaban sama sekali. Dan Arnold mulai mencari ke bagian dalam rumah. Saat menuju area kamar mandi, dia pun terkejut saat melihat jasad ibunya penuh dengan noda merah di area kepala. Penemuan tersebut membuat situasi berubah menjadi panik. Arnold kemudian melaporkan kepada keluarga terdekat dan diteruskan ke pihak berwajib, dan warga sekitar pun mulai berdatangan setelah mengetahui adanya kejadian tersebut. Kemudian kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian setempat, yaitu Polresta Pekanbaru di bawah Polda Riau. Tim Jatanras langsung melakukan olah TKP, memeriksa rekaman CCTV, serta mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah pada identitas para pelaku. Rekaman CCTV menjadi salah satu bukti paling penting karena memperlihatkan aktivitas para pelaku sebelum kejadian berlangsung. Dan dari sinilah proses penyelidikan berkembang hingga mengarah pada pengejaran lintas provinsi. Sementara itu, setelah berhasil melarikan diri dari Pekanbaru, mereka tiba di kota Medan. Di sana, alih-alih bersembunyi dengan tenang, para pelaku justru sempat pergi ke tempat hiburan malam dan mereka menggunakan sebagian hasil kejahatan untuk melakukan pesta narkoboy, mengonsumsi ekstasi dan juga amfetamin. Sementara para pelaku berada di Medan, di Pekanbaru pihak kepolisian mulai melakukan penyelidikan intensif. Polisi pun berhasil mengidentifikasi ciri-ciri pelaku dan kendaraan yang digunakan, termasuk nomor polisi mobil Avanza yang mereka pakai untuk melarikan diri. Pada hari berikutnya, komplotan mulai berpencar untuk menghindari pelacakan. EW dan L diturunkan di wilayah Binjai, Sumatera Utara. Sementara itu, AF dan SL melanjutkan perjalanan menuju Aceh Tengah dan bersembunyi di sebuah rumah kontrakan. Di sisi lain, aparat kepolisian terus melakukan pelacakan berdasarkan jejak kendaraan, komunikasi, serta hasil pengembangan dari bukti yang ditemukan. Dan di awal Mei 2026, setelah melakukan pelacakan lintas provinsi, tim kepolisian akhirnya berhasil menemukan lokasi para pelaku. Aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap AF dan SL di sebuah rumah kontrakan di Aceh Tengah. Saat proses penangkapan, SL sempat melakukan perlawanan sehingga petugas mengambil tindakan tegas dengan menghadiahi timah panas di bagian kakinya untuk melumpuhkan dia. Sementara di waktu yang hampir bersamaan, tim lain berhasil menangkap EW dan L
di wilayah Binjai. Penangkapan berlangsung tanpa perlawanan berarti. Setelah seluruh pelaku diamankan, mereka dibawa kembali ke Pekanbaru. Pada siang hari, para pelaku tiba di Mapolresta Pekanbaru untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini kemudian diekspos secara resmi oleh pihak kepolisian sebagai tindak pidana pembunuhan berencana yang dirancang sebelumnya. Atas perbuatan keempat pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang merupakan salah satu pasal dengan ancaman hukuman paling berat dalam hukum pidana di Indonesia. Para pelaku diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Selain itu, karena terdapat unsur pencurian dan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, para pelaku juga berpotensi dijerat dengan pasal tambahan yang dapat memperberat hukuman mereka. Karena kasus ini masih berjalan, kita tunggu saja update-nya. Karena kita semua pasti ingin hukuman yang setimpal untuk perbuatan keji yang mereka berempat lakukan. Dari kasus ini, kita semua belajar bahwa semua tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui proses panjang dari konflik pribadi, tekanan ekonomi, serta keputusan-keputusan yang salah yang terus mengarah kepada tindakan kriminal. Padahal semua berawal dari hubungan keluarga yang baik, harmonis sejak tahun 2022 hingga tahun 2023. Ketika AF merasa sakit hati terhadap perlakuan mertuanya dan memilih meninggalkan rumah. Konflik yang tidak pernah diselesaikan ini kemudian berkembang menjadi dendam yang tersimpan dalam waktu yang lama, hingga akhirnya semua menjadi sebuah kisah mengerikan yang menimpa seorang lansia yang merupakan ibu mertua dari pelaku. Kasus ini menjadi pengingat bahwa keputusan yang diambil dalam kondisi emosi, sakit hati, atau tekanan dapat membawa konsekuensi hukum yang sangat berat, bahkan hingga ancaman hukuman mati. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang tepat dan diselesaikan dengan cara yang baik dan tidak melanggar hukum ketika menghadapi masalah dalam kehidupan.